aktivis Universitas UHK di Pasar Rebo. Dan ternyata setelah tadi saya bincang-bincang dengan beliau, ternyata tetangga rumah bisa saya tinggal di komplek Purbalingga. Setelah dibincang-bincang, ya beliaunya kenal dengan keluarga saya dan memang aktivis pendidikan juga. Jadi dunia yang sempit ya Pak ya. Ternyata beliau adalah kenal bisa waktu masih muda, kenal berorganisasi di lingkungan keluarga, dan sekarang beliau sudah umur 70 tahun. Hanya bisa mudah-mudahan sehat Pak ya. Iya, terima kasih. Begitu dapat saya sampaikan supaya kebetulan Pak Parduan ini adalah yang mungkin di aktifan baru Pak. Iya. Tetapi beliau aktif di pengajian ibu-ibu di aktifan. Jadi mungkin salam kenal dari beliau. Dan mari kita sama-sama mendengarkan apa yang nanti ketika yang disampaikan. Mungkin nanti pada jemaah yang ingin bertanya, silakan bertanya. Mungkin nanti bisa dulu pada Bapak Ustaz dan persilakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puja dan puji pastinya hanya milik Allah. Teriring salam dan sholawat untuk junjungan Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut yang seiman dengannya. Bapak, Ibu, sehat semua Bapak Ibu? Semangat? Sebentar lagi kita lebaran ya, 20 berapa hari lagi? Bentar. Salam kenal Pak, siapa namanya Pak? Siapa? Suhadi. Suhadi. Berapa tahun usia Pak? Kalau boleh tahu? Subhanallah. Percaya nggak Pak? Kayaknya baru kemarin gitu Pak ya. Masih ingat suasana SMA? Masih ingat waktu sama mantan? Alhamdulillah masih ingat. Kayaknya baru kemarin. Demi waktu ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Pernah dengar Pak ya? Demi waktu. Kita bersumpah atas nama waktu. Bapak yang usianya 80 tahun, mungkin senior, ada yang lebih 80? Ada? Saya harus banyak belajar Pak ya. Makan apa hari-hari sampai 80 tahun? 84. Yang mana Pak 84? Ya Allah, 84 ya. Siapa namanya Pak? Saya ngarana Pak. Pasimin Pak. Pak Pasimin. Pasimin 84. Ya. Subhanallah. Masih bisa ngelihat? Masih. Masih bisa ngelihat 100.000, 50.000? Hebat, luar biasa. Kita santai saja Pak ya. Salam kenal. Nama saya Margiono. Dari emak sama bapak. Margi artinya jalan. Ono artinya ada. Jadi Margiono ada jalan. Jujur, saya nggak suka nama itu waktu saya di SMA Lab School. Bener Pak Kanadi? Karena nggak keren nama Margiono. Makanya saya zamannya Pak Karnadi pacaran sama anaknya Pak Mariono,
Itu saya tahu persis loh Pak. Bilang itu Kak Yono, bilang panggilannya Kak Yono, saya di Masjid Al Muhajirin. Rumah saya di Kompleks PM Jalan Melati nomor 27. Ini jajahan saya kalau nggak salah ini sama Pondok Betung. Zaman lurahnya pada saat itu Pak Hasim, masih kenal Pak ya? Ada keluarga Pak Hasim? Kenal Pak ya? Ada keluarga Pak Hasim? Nggak ada ya? Luar biasa Pondok Betung itu. Nah, setelah lulus SMA, ngurusin Masjid Al Muhajirin, Masjid Kupak. Dulu namanya Masjid Kupak. Pak Karnadi kenal sama Pak Hasim Pesanggerahan ya, bukan Pak Hasim Lurah. Pak Hasim, Pak Karnadi masih kenal Pak Hasim ya, yang tua itu ya. Hasim ini ada lagi nih. ada juga Hasim kelurahan Pak. Iya, lurah itu nih yang kita cerita Hasim yang zaman Bapak lagi waktu dicari di Jalan Mortir. Ya Pak ya, ada istrinya? Ada. Mana dia? Siapa namanya? Bu Wahyu kenal Kak Yono nggak? Siapa? Siapa? Pak Hasim. Terus siapa lagi? Kak Yono kenal dong? Mana dia Kak Yono? Iya, ini Kak Yono nih, masih inget? Iya, atuh ya Allah. Lanjut ya, waktu pacaran saya tahu sama Pak. Maaf ya, bercanda Pak ya. Luar biasa ya. Udah cucu ya. Saya aktivis Masjid Al Muhajirin ISKAM, waktu itu Islamic Study Club of Al Muhajirin. Nah, waktu itu. Terima kasih, saya udah bisa diundang di sini. Amin. Hari ini saya ingin memberitahu, saya kebiasaan kalau mengajar di kampus, hari ini saya masih di kampus UHAMK, Pasar Rebo, Fakultas Teknik. Jadi Bapak Ibu kalau punya keponakan, anak yang belum sempat kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, namanya UHAMK, datang aja daftar di sana. Insya Allah banyak kemudahan, ada beasiswa, ada segala macam di fakultas mana saja. Bapak setuju nggak bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita? Setuju ya? Ada anak muda ya? Bapak, Pak, sebentar sini Pak. Iya, oke sini. Sini. Oh mana? Oh iya, anak muda sini. Yang suka pegang laptop sini. Tak, nggak pegang. Sekarang pegang aja sini. Sini. Oh udah. Nggak diapa-apain, nggak disuruh baca kok. Hanya buat tek gitu dong. Oh ya, ayo sini. Anak muda. Come on. Ayo sini. Semoga jadi ustadz ntar ya. Ini warga sini kan Pak ya. Operator saya sakit kebetulan, sih duduk sini. Nih aku kasih tahu. Sini. Sini duduk sini nih. Enggak apa-apa, aku berdiri kok. Ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah ini kan Quran itu kan. Ya. Quran tuh. Quran. Nah cara carinya gini nih. Yang di sini ya, misalnya surat ke-17. Kenapa kita harus berpedoman Quran? Kalau Bapak Ibu ada handphone, bisa dicari. Misalnya nih, coba kita lihat surat ke-17 ayat 105. Surat ke-17 namanya Isra, ayat 105. Ada apa sih di surat ke-17 ayat 105? Biar tidak ada dusta di antara kita baca ayatnya. Gitu. Ini latihan kita belajar bersama. Nah, Kang Danar ya. Danar mau ngebacain surat ke-17 ayat 105. Karena kita mengingat waktu sampai jam 6 kurang, saya mohon izin sesekali kita baca tahsinnya atau tulisan Arabnya, tapi kita lebih banyak supaya kita paham, kita dibantu dengan terjemahan Departemen Agama. Oke, Pak Danar, di surat ke-17 ayat 105 itu apa bunyinya? Awali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung baca ayatnya. Oke?
ininya aja. Oke. Tapi sesekali boleh sih. Oke. Asik. Nah. Ini apa? Oh, ini aja ya. Kamu pakai. Nah. Ini latihan biar kita tuh cinta sama Al-Quran. Surat ke-17 ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Oke, terjemahannya. Itu dengan sebenarnya dan amanat itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Sebentar, baca terjemahannya sekali lagi, perlahan-lahan, karena nanti panggilan saya Omar, Om Margi, biar nggak kelihatan 70 tahunnya usia saya. Biar akrab aja, panggilannya Omar. Kalau di masjid Kak Yono atau Pak Margi biasanya kalau di sekolah. Panggil aja Bapak Ibu, saya Omar aja gitu ya. Ya Pak Kar ya, biar kelihatannya keren dikit. Omar. Ulang lagi, langsung aja artinya. Dan kami turunkan Al-Quran. Itu dengan sebenar-benarnya. Tahan. Kalau saya bilang tahan, off dulu. Jadi Al-Quran turun dengan sebenar-benarnya atau iseng-iseng? Dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi kalau mau kebenaran kita harus lihat kemana? Ke Al-Quran. Setuju nggak Pak? Setuju. Terus Al-Quran lanjut. Dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Tahan, dahar ya. Al-Quran turun bawa apa? Kebenaran. Jadi kalau mau kebenaran, kalau mencari kebenaran kemana Bapak? Bapak Ibu nih mau cari kebenaran. Si kebenaran itu ada di mana Bapak? Kok tahu dari mana? Dari Quran itu sendiri, yaitu surat ke-17 ayat 105. Jadi Quran itu turun membawa kebenaran. Pertanyaan saya, mungkinkah kita tahu kebenaran kalau kita nggak ngerti Quran? Bapak, kebenaran ada di mana? Mungkinkah kita nggak tahu Quran, nggak pernah baca, nggak pernah belajar Quran, terus tahu kebenaran? Sangat tidak mungkin. Jadi kalau mau tahu kebenaran, kita harus lihat Quran. Nah, lanjut. Dan kami tidak mengutus kamu. Dan kami, Allah bilang, tidak mengutus Pak Karyadi, Karnadi, Omar, atau ibu semua. Ya, lanjut. Melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nah, jadi kehadiran Omar di sini adalah pemberi berita gembira dan peringatan yang sesuai dengan Al-Quran. Clear Pak? Nah, ini kenapa Omar menyampaikan pembelajaran ini langsung ke Quran. Insya Allah kalau Omar nanti datang ke sini, Bapak Ibu pegang Quran. Yang bisa, yang enggak ya dengerin aja nggak apa-apa kok. Apalagi usia Bapak kita 85 Pak ya. Pendengarannya masih oke Pak? Ih, kalah hebat. Bapak pendengarannya masih oke? Matanya masih oke? Subhanallah. Kita harus belajar nanti. Saya mau minta bocoran makan apa aja tiap hari sehingga usia sampai 80 gini ya. Bapak mau umur panjang seperti Bapak dan sehat? Nah, oke. Di surat Al-Baqarah ayat 183, kadahar, klik Al-Baqarah ayat 183. Ya. 183. Al-Baqarah 2. Nggak usah pakai 02 aja. 2 ayat titik 2 183. 183. Enter. Oh, ini titik koma. Titik 2 titik 2
Iya. Kalem aja. Oke, enter. Nah, ya silakan. Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebentar, yang dibaca sama Pak Dahar, Kang Dahar ini, itu bahasa Arab kan Pak? Apakah semua orang ketika kita dengar bahasa Arab ini langsung kita dengerti Pak? Enggak, karena kita belum mampu berbahasa Arab. Untuk bisa bahasa Arab, paling tidak kita pesantren loh Pak. Ya, pesantren. Maka kita bersyukur kalau ada anak-anak kita, ada yang pintar bahasa Arab dan pergi pesantren, karena untuk melestarikan Quran. Tapi untuk memahami Quran, nggak mesti harus nunggu ke pesantren, karena kesulitan waktu. Mungkin nggak nih bapak-bapak ibu semua yang tidak bisa bahasa Arab, dan harus bisa memahami Quran, lalu minta izin sama pasangannya, sama istri atau suami, pergi pesantren. Paling enggak 6 tahun Pak. Mungkin nggak pakar izin sama ibu, izin mau belajar pesantren. Kan nggak mungkin ya Pak. Ya minimal 6 tahun kalau di pesantren, 3 tahun juga, atau setahun aja. Nggak mungkin, kesulitan waktu karena kita sudah usia. Tapi sementara kita belum bisa, kita pakai terjemahannya dulu. Nah ini dia terjemahannya. Lanjut. Iya. Diwajibkan atas kamu berpuasa Iya. diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu alat kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kita yakin di sini beriman? Serius? Karena ada orang ngaku beriman, tapi sesungguhnya enggak. Ya, ada. Hanya di mulut saja beriman. Tapi sesungguhnya tidak. Nah, ini tidak termasuk kesulitan. Kutiba. Kutiba itu asal katanya kataba, artinya menulis. Tapi di terjemahannya ditulis diwajibkan. Ada apa hubungan antara kataba sama fardu? Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Terjemahan dari kata syam, saum. Nah, kegiatan ini kutiba ala ladzina min qablikum, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan puasa ini telah terjadi pada orang-orang sebelum kita. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum. Ujungnya apa? La'alakum tat. Artinya apa tuh la'alakum tatakun? Mudah-mudahan. Jadi agar kamu, nah agar kamu bertakwa, artinya agar, mudah-mudahan. Udah pasti nggak orang berpuasa langsung ujuk-ujuk jadi takwa? Belum tentu. Agar mudah-mudahan bertakwa. Kalau saya usia 70 tahun, Bapak Ibu, berarti saya dipotong sama balik udah 55 kali ketemu Ramadan. Kalau kita ketemu Ramadan, apa udah pasti bertakwa? Belum tentu. Kenapa kita harus bertakwa? Ini harus tahu dulu nih. Kenapa kita harus bertakwa? Surat ketiga, ayat 133. Iya, mudah-mudahan lancar ya. Ayat 133. Iya, mohon izin kita terjemahannya aja ya. Biar kita keburu kira-kira sampai jam 6 kurang. Oke, terjemahannya. Kenapa kita harus bertakwa? Lanjut. Dan bersebar segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Ya. Juga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga luasnya seberapa har? Seluas apa surga? Seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Bapak Ibu lega nggak Pak? Jadi kalau orang segini nih masuk ke dalam surga, masih lega nggak Pak? Masih lega nggak? Kita ajak pasangan kita, mertua kita, anak kita ke masjid Al-Ikhwaniyah, terus masuk ke surga semuanya, masih lega nggak Pak? Seluas langit dan bumi, tapi syaratnya apa? Lanjut.
Lebih khusus orang-orang yang bertakwa. Jadi buat siapa tuh surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Cie, kamu bertakwa belum? Belum tentu. Masuk surga? Allah. Syaratnya harus Takwa. nah la'alakum takut, mudah-mudahan bertakwa. Jadi puasanya harus serius. Man soma ramadana imanan wahtisaban, kata hadis Nabi. Barang siapa yang berpuasa imanan dengan serius keimanannya, wahtisaban dengan penuh keikhlasan, dengan penuh perhitungan, gufirolahu, diampuni dosa-dosanya. Mata kedamah, dosa-dosa yang lalu. Zaman dulu banyak dosa nggak kira? Kalau usia segini dosanya masih ya kecil lah. Tapi kalau bapak yang usianya 80 pak, banyak nggak? Apa sedikit dosanya kita? Banyak, tergantung usia. Bapak yang 84 pak, dosanya kira-kira banyak nggak pak? Oh banyak ya pak ya. Alhamdulillah masih ada kesempatan berpuasa untuk segera mohon ampun. Ulang lagi, disuruh apa pertamanya? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanku. Bersegeralah pantar-entar. Ayo dong dijawab, Bapak kata Allah disuruh ampun bersegera pantar-entar. Kapan mulai segeranya? Langsung hari ini. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Buat kita yang usia udah kayak begini ya, Pak, setuju nggak Pak selalu minta ampun Pak? Tidak ada yang lagi bisa membantu untuk mengampuni kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mau minta diampuni sama Allah, minta juga enggak. Nah, kutiba catatan-catatan itu apa hubungannya? Ternyata di bulan puasa ini ada sebuah perintah untuk membaca kitab yang tidak ada tulisannya, untuk membaca kitab yang tidak ada lembarannya. Kalau tadarus mah Bapak Ibu ada kertasnya, ada tulisannya. Tapi kita disuruh membaca kitab yang tidak ada tulisannya dan tidak ada lembarannya. Surat ke-17 ayat 14. Iya, di Quran. 17 ayat 104 ayat 14. Oke, baca Arabnya. Yang keras dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra kitabaka, ya kan? Apa artinya tuh? Disuruh apa? Bacalah kitabmu. Baca Pak, selama 80 tahun kudu dibaca itu kitab. Apa yang harus ku baca? Tidak ada lembaran dan tidak ada tulisan. Omar, baca kitabmu. Terus? Cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapnya. Cukuplah di dirimu, tuh kitab kita ada di diriku. Kitab itu ada di diri kita, di perjalanan hidup kita. Paling tidak ada 9 catatan yang harus kita baca. Mudah-mudahan cukup sampai jam 6 kurang. Dan ada 9 nih Kang Dahar yang harus dilihat catatan kita. Yang pertama, sebentar. Tadi yang dibaca surat apa? 17 Isra ayat, ulang lagi dibaca yang keras terjemahannya. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Karena dengan kitab itu kita akan menghisap. Surat ke-17 ayat 14. Isra ayat 14. Saya tanya Bapak Ibu semua, sebelum saya datang ke sini, Pakar, Bapak saya lupa lagi panggilan namanya, Suhadi, Pak Suhadi, sebelum saya datang ke sini ayat ini sudah ada nggak Pak di Quran?
Sebelum Bapak beristri, ayat ini sudah ada belum Pak? Paham ayat ini kapan Pak? Alhamdulillah. Masih banyak yang kita belum tahu. Ya, paling tidak ada 9 catatan yang dilakukan oleh kita yang tidak tertulis. 36 ayat 65. Yang punya handphone bisa dilihat. Surat ke-36, surat Yasin ayat 65. Pasti hafal ya bahasa Yasin sering kan? Al-yauma nakhtim Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini surat apa Pak? Ayat berapa? Sering nggak kita baca? Sering. Coba terjemahannya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kami kepada kami tahan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ulang lagi kalem. Pada hari ini Tahan. Pada hari ini. Pada hari setelah kita membaca catatan kita. Pada hari ini, pada saat malaikat Israel siap cabut nyawa kita. Pada hari ini saat kita sudah selesai kontrak umur kita. Bapak yakin nggak kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjawa pasti akan merasakan mati? Yakin? Kalau nggak yakin yuk kita jalan-jalan ke Tanah Kusir. Kira-kira apa itu yang dikubur? Lanjut. pada hari ini kami tutup mulut mereka. Mulut bapak ibu ditutup. Kenapa? Supaya nggak bohong. Makanya mulut ditutup sama bibir. Supaya jangan bohong. Lanjut. Dan berkatalah kepada kami tahan mereka. Tahan, berkata tangan kami. Bukan tangan ngomong. Tangan yang banyak melakukan kebaikan atau kejahatan. Bapak kalau korupsi, dicatat nggak sama Tuhan, Pak? Ada nggak tulisannya, lu korupsi sekian miliar? Pak, tangan mukul orang, dicatat nggak Pak? Ketika Bapak bersedekah, tangan jalan nggak Pak? Akan dicatat. Serius ya, dicatat ya. Sebesar sekecil apapun akan dicatat. Nanti balik lagi 99 ayat 7. Apa aja yang dicatat? Terjemahannya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebulan pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Sekali lagi yang gagah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebulan pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi kalau kamu berbuat kebaikan sekecil aja, cuman ngepel masjid, cuman ngasih sedikit, akan dilihat nggak balasannya? Di akhirat. Itu ada catatannya. Tangan lu banyakkan mukul orang apa ngasih sedekah? Yang tahu hanya lu sendiri. Bapak Suhadi, asli dari mana Pak? Aslinya? Kuningan. Masih ayah 2 lengan? Banyakan mana? Sedekah sama ngejewer? Tah ngaku. Bapak paham ayat ini kapan Pak? Lanjut ayat 8-nya. Barang siapa berbuat kebaikan sedikit pun sebesar jarah pun bakalan dicatat Pak. Bener nggak Pak Suhadi? Ecek saha, ecek Quran. 8-nya, 99 ayat 8. Pamai yakmal. Oke, barang siapa? Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar apapun, dia akan melihat balasnya pula. Barang siapa yang berbuat kejahatan sedikit aja membuat orang sakit hati, akan tercatat itu, akan jadi sebuah balasan.
Balik ke 36 ayat 65. Mulut ditutup, tangan berkata. Pak, banyak nggak Pak orang yang pinter ngaji tapi korupsi, ada nggak Pak? Pak, orang ngaji pinter baca Quran, puasa ngaji, tapi mengambil hak orang lain, ada nggak Pak? Matok tanah orang, ada nggak Pak? Mager kebun orang, ada nggak Pak di tangan? Para mafia, nah, akan dicatat. Dan kaki menjadi saksi. Ulang lagi 3665. Ulang lagi baca terjemahannya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah pada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang terdahulu mereka usahakan. Apa yang terdahulu kita kerjakan. Ya Pak, 84 banyak banget Pak ya tangan yang bekerja Pak ya. Sehat Pak, jangan sampai stroke baru ingat ingin berbuat baik. Sini aman semua Pak? Sehat Pak? Sehat? Yuk kita bantu Pak Karnadi ngurusin masjid buat anak cucu ini. Semoga Pak Karnadi sehat walafiat, banyak rezekinya, dibantu dengan jajarannya Al-Ikhwan, persaudaraan. Ya nggak Pak? Iya. 3, mulut, tangan, kaki. Apalagi? Surat ke-24 ayat 24. Nah, yang akan diminta pertanggungjawaban yang telah ditulis oleh yang tadi baru selesai mulut, tangan, kaki. 24 ayat 24. Lanjut terjemahannya aja. Pada hari ketiga, lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka. Cakep sekarang bacanya, ada tekanan. Ulang lagi Har. Pada hari ketiga, lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ditambah apa lagi? Lidah. Lidah. Har, lu pernah nyakitin seseorang nggak dengan lidah kamu? Apa? Aduh, lu pernah janji sama mantan terus bohong? Ya. Sorry ya, gue bully ya. Enggak ya? Enggak, di pura-pura aja. Kita kan sinetron teman, ya enggak? Buat contoh aja. Pak Suhadi, lidah pernah ngomel-ngomel banyak orang? Apa bager-bager banyak orang? Banyak ngomel. Segera mohon ampun. Itulah Ramadan untuk melihat catatan kita. Sholat subuh bersama adalah dalam rangka kesempatan bersilaturahmi. Mohon maaf, kalau habis sholat kita suka berjabatan tangan nggak Pak? Barangkali ada munggahan kan, pernah ya? Itu dalam rangka membersihkan catatan-catatan kita. Sebutkan, udah berapa? Mulut, tangan, kaki, lidah. Kira-kira kalau ditulis omongan kita banyak nggak itu Pak lembarannya Pak? Makanya tidak ada lembarannya. Ikra binafsika, hanya dirimu yang tahu. 17 ayat 36. 17 ayat 36. Nah, apalagi nih 9 anggota tubuh yang akan mencatat catatan-catatan kita yang akan mempengaruhi mendapatkan surga enggak? Ya, 17 ayat 36. Ya. Ya 17 ayat 36. Enter. Ya. Lanjut. Iya, terjemah. Auzubillah, jangan lupa. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya kebenaran, penglihatan, dan hati semuanya diwakili kita bertanggungjawabnya. Ulang lagi pelan-pelan. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan ikuti kalau kita belum tahu tentangnya yang tidak sesuai dengan Quran. Hindari untuk tidak mengikuti karena tidak ada perintahnya. Nabi berkata, aku tinggalkan wasiatmu 2 pegangan.
Jika dua pegangan itu kamu pegang, insya Allah selamat. Apa itu? Al-Quran wa sunnah Rasul. Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Jangan ikuti. Karena apa? Lanjut. Sesungguhnya kebenaran perkataan dan hati. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Pendengaran. Ada nggak akibat ngedenger ocehan orang kita jadi marah? Akibat bisik-bisik tetangga kita jadi dendam, ada nggak Pak? Pendengaran. Penglihatan, gara-gara ngeliat-lihatan jadi pasea, ada nggak? Pasea itu apa Pak Suhadi? Berantem. Pernah nggak lu pelotot-pelototan sama mantan? Nggak pernah ya? Alhamdulillah. Kemudian hati. Pernah nggak Bapak Ibu melihat seseorang enak banget, kok dia datang sih? Ya datang lagi, anjrut katanya. Dicatat itu Pak rasa hati itu. Makanya ketika puasa berdoa dengan hati, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Setuju nggak Pak? Ada ayatnya nggak Pak? Kenapa kita tahu? Karena dibaca. Itulah sebabnya Omar selalu pegang Quran supaya tidak ada dusta di antara. Sebutin apa saja tadi? Mulut, tangan, kaki, lidah, pendengaran, penglihatan, hati. Udah berapa itu? 7. 2 lagi. 10 ayat 100. 10 ayat 100. Ya. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Akal ada di mana? Di kepala. Banyakkah orang pinter akalnya buat ngakal-ngakalin orang? Ada nggak Pak? Kok tahu sih Bapak? Hebat, yang lain mah nggak tahu. Medsos ya si Papa deh. Cakep. Orang pintar nggak itu kira mereka? Ada yang udah pergi haji belum dia? Udah pernah ikut Ramadan nggak? Coba tuh. Kalau dia paham Quran ini, paling tidak buat ngerem. Dan semuanya kena dengan air wudhu Pak yang disebut tadi. Tangan, kena nggak ketika air wudhu? Muka, pendengaran, penglihatan ketika berwudhu kena nggak? Membasuh kepala, ada nggak otaknya di kepala dibasuh? Itu maksudnya ngasih tahu Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Hukmane para berwudhu supaya bersih fisiknya, bersih kelakuannya. Tangan berapa kali dibasuh ketika berwudhu pas hari semalam? 5 fardu. 15 kali. Bertahun-tahun. Pak, banyak gak Pak Suhadi membasuh berwudhu? Nggak seberapa kali tata silengan dibasuh sama air Pak? Tapi masih suka jahat nggak Pak? Masih suka nyentil nggak? Sebutin mulut, tangan, pendengaran, penglihatan, hati, akal, sama lagi tinggal 1. Ayo siapa yang bisa nebak? Ayo, ada di Quran. Mulut udah, tangan, kaki, kena dengan air wudhu. Sok apa Pak Swadi? Apa? Culi. Udah pendengaran tadi. Ayo, nanti yang ketebak umroh sama Pak Karnadi ya. Umroh dikasih brosurnya dulu ntar. Ayo, cingsok apa? Mata udah, penglihatan. Hidung udah tadi, penciuman. Kaki udah, hati udah. Tuh kan? Ya bercanda ini mah. 41 ayat 20 sampai 22. Nih. Apa banyak? Apa? Oh enggak, saya mah cuma menyampaikan aja. Sok, 41 ayat 20. Yang keras. Sehingga apabila mereka sampai neraka, kebenaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah
Apa Pak? Takulit. Sebelum datang ke sini ayat ini udah ada belum Pak? Sebelum ke sini wudu udah ada belum? Paham ayat ini iraha? Kenapa? Karena kita berpaling dengan Quran. Jika maneh berpaling dengan Quran, cek Allah teh 20 ayat 100. Quran adalah pedoman manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Kalau berpaling sama Quran 20 ayat cepet. Ya. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Ulang lagi. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, Tahan, berpaling dari apa? Awas, berpaling dari Al-Quran. Apa akibatnya? Lanjut. maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Nah, ini belum hari kiamat, kira-kira udah berat nggak Pak pikulan bebannya Pak? Encan kiamat, geus berat encan Pak. Sebutin, mulut. Ulang lagi, mulut. Mulut, tangan, lidah. Kaki dulu, ulang lagi. Mulut, tangan, kaki, lidah, penglihatan, hati, Akal. pendengaran, kulit. Oke, dijaga itu. Itu catatan. Insya Allah. Nanti kalau Omar ke sini lagi siap ya. Insya Allah rezekinya Allah kasih. Syukur bisa dicatat. Ya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gak apa-apa, di sini aja, lu tenang aja, nyantai aja. Gak apa-apa. Jadi Al-Quran disampaikan, dan ini adalah warna dengan ceramah. Jadi selama ini kalau Ustaz sesi duduk di kursi menyampaikan materi-materi. Iya. Dan ini alhamdulillah dengan metode yang disampaikan, ada warna-warni kami melihat menyaksikan mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak. Dan ya, alat yang digunakan oleh Bapak adalah laptop, dan kita bantuan bersama remaja. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saja ini warna-warni untuk menyampaikan ceramah. Setiap hari Minggu insya Allah bulan Ramadan ini, Amin. Pak Minggu. Oh iya ya, alhamdulillah. Ini salah satu bentuk warna kita, kalau saya menyampaikan ceramah agama dengan alat. Iya. Jadi mungkin karena mungkin bisa memberikan warna-warni. Kalau ada layar mah tambah cakep Pak kelihatan. Wah, semoga banyak rezeki. Mudah-mudahan di depan kita bisa seperti itu, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Ustaz bermanfaat. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz yang akan kita terus kembali, juga sampaikan para jamaah sekalian dengan duduk bersimpuh nyender di Asik. Nyantai. sampai ya inilah orang-orang kita untuk mengingatkan ceramah agama di bulan Ramadan kita ini. Mudah-mudahan hadir Bapak sekalian mendengar kesempatan Bapak Ustaz saya sebagai Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Catatan tidak kelihatan, tapi Allah mencatat. Iya. Jadi jika kebaikan dan Betul. ya. Sekali lagi kami atas nama pengurus Jalan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz dan para jemaah sekalian. Yakin kita akan mulai minggu kedua di bulan Ramadan dengan topik yang berbeda, mungkin juga Bapak Ustaz berbeda. Iya. Mudah Pak. Wah, asik, hebat. Ya. Jadi para jemaah sekalian, untuk menghadiri ceramah agama ini dan selamat bertemu di minggu yang kedua di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu ala